lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Mohon penjelasan tentang hakikat roh syahadat. Kemudian yang kedua tentang hakikatul amril ilahi. Kemudian yang ketiga, tadi alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu jumlahnya pakai jumlah fi'liyah, itu kok tidak menggunakan hum muttaqun saja, kok wa kanu yattaqun. Itu mohon penjelasan. Tadi yang alladzina amanu wa kanu yattaqun tidak pakai hum muttaqun saja begitu. Tapi wa kanu yattaqun. Mohon penjelasan. Pertanyaane niki S3 iki. Nggih. Tambah maning. Loro maning, nggih. Ini mewakili Jawa Tengah, Jawa Barat, saya minta pertanyaan. Ayo. Kan kata pengersa ajengan gaos, kalau nanya yang sulit. Jawabannya paling mudah enggak tahu. Kalau pertanyaan masih dijawab, terjawab belum sulit. Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera, Kalimantan, Papua. Enggak ada, itu aja dulu. Yang pertama pertanyaannya adalah ruh syahadat. Waduh, udah syahadat, ruhnya yang ditanya. Ya, mungkin jawaban saya belum tepat, tapi saya mencoba mendekati. Salah satu kekeliruan umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, dan lain-lain, adalah menganggap rukun Islam itu barang rendahan, bukan ilmu yang tinggi. Yang disebut ilmu yang tinggi kalau sudah ngaji usul fikih, yang disebutkan ilmu yang tinggi kalau ilmu politik, sains, teknologi, budaya. Rukun Islam amatir lagi. Ibu bapak yang pernah membaca hadis Bukhari itu 4 jilid. Kurang lebih semuanya 7.000 hadis. Dari 7.000 hadis itu, sepengetahuan saya yang bodoh, hanya satu hadis yang dikirimkan oleh Allah melalui Jibril dengan rupa manusia. Sebenarnya kalau hadis itu disampaikan oleh malak Jibril, harusnya menjadi hadis qudsi. Sudah begitu aturan hadis. Kalau hadis itu bukan langsung dari Jibril, tapi kata-kata Rasulullah, hadis biasa. Hadis rukun Islam ini dikirimnya oleh Jibril, tapi tidak jadi hadis qudsi. Hadis biasa. Maksud biasa itu kata-kata Rasul. Karena apa? Karena Jibril datang dengan rupa manusia. Untuk urusan hadis, cuma hadis itu yang prosesnya seperti itu. Yaitu kalau di dalam kitab Al-Bukhari, riwayatnya adalah dari Abu Hurairah yang menerimanya. Kalau di dalam Muslim, penerimanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena memang sedang berkumpul para sahabat agung di sana. Datanglah tamu, tampan sekali, rambut hitam, pakaian putih. Bingung sahabat, kalau orang dekat pasti kenal, kalau orang jauh pasti kelihatan capeknya, lusuhnya. Ini bingung, disebut orang dekat nggak kenal, disebut orang jauh nggak kelihatan capek. Lain dengan sekarang di Mekah, bisa saja orang jauh nggak kelihatan capek karena ke hotel dulu, mandi dulu di hotel. Waktu itu belum ada hotel. Datang-datang kalau menurut ukuran kita kelihatannya seperti sok akrab. Duduk, dengkulnya dirapatkan dengan dengkul Rasul. Tangannya dipegangkan ke paha Rasul. Langsung bicara, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Jelaskan padaku tentang iman, disebutlah rukun iman yang 6. Jelaskan padaku tentang Islam, disebutlah rukun Islam yang 5. Jelaskan padaku tentang ihsan, dijawablah oleh Rasul. Setelah itu beliau pulang, Rasul bertanya pada sahabat, atadrimahu, apakah engkau tahu siapa mereka? Siapa beliau? La. Allah Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang maha tahu. Akhirnya Rasul menjawab, mengatakan, huwa Jibril. Dia Jibril. Sengaja menjelaskan rukun iman, rukun Islam dan ihsan kepada kamu sekalian. Maka bisa dicontohkan kalau seperti fotograf, tukang foto, supaya enggak pegel suka pakai tiang. Kakinya berapa?
Bahasa Inggrisnya tripod, 3 kaki. Patah satu, pasti itulah. Nah, jadi kalau ngobrol syahadat, baik ke situ dulu. Dan alhamdulillah, berkat limpahan karomah barokah dari Allah melalui guru, saya menyusun sebuah konsep yang disebutkan Iqomah, Ikatan Penggerak Qaryah Mubarakah. Untuk mengisi tambih yang bersabda, logor naliang jarum ulah sareg dibuana. Umat ini harus digarap semua. Yang sudah ikhwan harus lebih mantapkan lagi. Yang belum harus diajak. Karena itu kita mencoba dengan konsep Iqomah. Ini nanti kalau dengar-dengar di Jawa Barat Iqomah. Oh, Pak Jejen itu. Karena ini sudah di launching oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur Bapak Kiai Haji Ahmad Heriawan satu saat datang ke Sukabumi, ke Pondok Pesantren Az-Zainiyah Nagrog. Untuk apa? Untuk mendengarkan penjelasan. Dan langsung Pak Gubernur memijit tombol launching atau deklarasi atau open bar, menunjukkan bahwa gerakan pembinaan keagamaan di Jawa Barat adalah disentuh dengan 6 hal. Yang pertama disebut Iqomah Ikatan Qaryah Mubarakah dengan program gerakan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Yang kedua peradaban zakat, alhamdulillah Sukabumi oleh Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, Profesor Dr. Didin Hafidudin dan tim terpilih sebagai pelaksana terbaik nasional dan mendapatkan reward diserahkan oleh Menteri Agama, disaksikan oleh Presiden di Hotel Bidakara. Yang ketiga adalah 10 pembiasaan akhlak mulia di sekolah. Saya yang menyusun konsepnya, diserahkan kepada Bupati, jadilah Perbub, Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2008. 10 pembiasaan. Lalu juga tentang MTA, Majelis Taklim Aparatur. Seluruh SKPD, seluruh satuan pemerintahan di daerah kami harus ada pengajian tiap hari Senin. 1 jam setelah apel pagi. Dan selanjutnya adalah mabit, malam pembinaan iman takwa, itikaf dan lain sebagainya. Kemana ini Pak Jejen kok ditanya ruh syahadat, menjawabnya ke situ? Tenang. Mudah-mudahan ahli. Kenapa demikian? Sekali lagi, opini yang ada, pandangan fenomena yang terlihat hari ini adalah seakan-akan begini di dunia, termasuk di Indonesia. Yang mau belajar dzikir tarekat silahkan, yang nggak mau nggak apa-apa. Hukum alam yang sedang terjadi hari ini begitu. Ada kelompok yang awas lu, terbawa tarekat, bahaya itu, aliran sesat itu. Ada yang berpemikiran seperti itu di Indonesia, umat Islam, insya Allah jutaan, puluhan juta, tambah lagi baru jutaan, 20 puluhan juta. Kok Pak Jejen tahu? Terindikasi. Nah, kalau polisi punya alibi, saya juga sebagai ketua umum Majelis Ulama punya alibi. Umat Islam di Indonesia yang menganggap bahwa thariqat itu aliran sesat, sesuatu yang syirik, sesuatu yang bid'ah, dalalah, itu puluhan juta. Kelas dewasa ini, anak-anak belum ke bawah. Di level yang sudah dewasa. Kelompok yang menganggap tarekat itu bagus, penting, hebat, tapi bukan bagian kita. Ujungnya sama yang tadi. Kelompok 1, bid'ah, syirik, ujungnya jangan. Kelompok 2, ini luar biasa, bagus, tapi bukan kelas kita, ujungnya jangan. Kelompok 3, nomor urut tidak berpengaruh. Jangan sampai Anda mengkritisi saya. Kok yang ngamalin dibikin nomor 3, Pak? Boleh dibalik nomornya. Hati-hati, zaman sekarang banyak wartawan. Ngomong harus hati-hati. Ya. Kelompok yang ketiga adalah orang yang memandang tarekat, zikir tarekat itu penting, perlu, dan kita apapun adanya harus belajar. Nah, kira-kira yang barusan itu kita ini. Nah, begitulah keadaannya. Semuanya pakai dalil. Ada dalil tasbihan, ilustrasi, ada dalil nas. Yang mengatakan bahwa tarekat itu syirik adalah dalilnya mudah sekali. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ini minta pertolongan sama guru. Syirik itu.
Orang bodoh digituin sama yang ngerti pakai dalil, ngangguknya bukan main. Masya Allah, Alhamdulillah, aku ini nggak kebawa-bawa itu tuh Surya Layat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Amit-amit ya Bang Bayi. Anak cucu turunan sampai kiamat, jangan sampai kebawa tuh sama orang. Karena memang dijelaskan oleh Ustadz, Kiai, pakai jubah, kitab di depannya, ahli. Dianggap ahli, itu dalil. Nah, Anda harus tahu malam ya'rifis syarra waqa'afi. Orang yang tidak tahu kejelekan bisa tergelincir. Saya lagi nih. Ini baru dilantik sih. Bulan ini saya dilantik sebagai Rois Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Kemarinnya saya mudir. Kurang bagus sih diomongin di sini karena disebarkan di radio. Tapi ya sekedar informasi boleh lah. Ada kelompok yang berupaya agar Jamiah Ahli Thoriqoh An-Nahdiyah ini jangan dipimpin murid Suryalaya. Tajam itu, luar biasa itu. Terjadi di Indramayu itu di saat konferensi. Pokoknya asal jangan jejer. Maka saya terus diupayakan, akhirnya jungkir balik. Maka saya tidak menjadi mudir. Orang kelihatannya kasihan sekali sama saya. Waduh, pecundang ini. Jejen kalah nggak jadi mudir. Di lain pihak saya malah ketawa. Saya katakan, bapak-bapak, saya ini muridnya Hadratis Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Mursyid Kamil Mukamil yang muridnya kurang lebih 4 juta di dunia. Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Lalu sekarang dipinta untuk ngurus Jawa Barat. Sama aja yang biasa ngurus laut jadi ngurus kolam. Lalu sekarang nggak terpilih ngurus kolam, ya alhamdulillah. Tuh, pantas Pak Jejen nggak marah nggak apa, berhasil lah. Dan yang ditunjuk sebagai mudir adalah kawan saya, Rois juga kawan saya. Dikira bermain dengan anak Suryalaya bisa mudah. Selang beberapa waktu, Al-Mukarram Rois terpilih wafat. Dalam aturan organisasi ada istilah urut kacang. Karena saya tidak jadi mudir ketua, maka digeser menjadi wakil Rois 1. Ketika Rois wafat, wakil Rois 1 jadi Rois, atasannya mudir. Jadi nepangkeun. Hati-hati dengan la ilaha illallah. Nah begitu. Ya, kemana Pak Jejen maksud ngomongnya? Kan tadi dari tripod ya. Karena itu ketika saya menyusun konsep iqamah berangkat dari Ar-Rum 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Akim itu fi'il amr. Maknanya tegakkanlah. Madinya aqama, mudhari'nya yukimu, masdarnya iqamah. Sebenarnya kita udah biasa ngomongin iqamah. Kalau mau sholat itu ada iqamah. Cuma karena lapatnya qomat jadi qomat. Yang sebenarnya iqamah. Coba ngomong yang benar. Nah gitu, nanti lagi kalau nyuruh qomat, iqamah, i-nya mesti kedengaran. Iqamah. Ya, bukan qomat sebenarnya. Lapatnya qad qomatis shalah. Tapi istilahnya adalah, coba ngomong 3 kali. Lagi. Lumayan. Ahli. Ya, pulang dari sini selalu ada pencerahan pengetahuan. Begitu pulang dan nyuruh makmum, silakan Pak, iqamat. Kok jadi gitu sih? Bukan iqamat kok. Situ yang salah. Memangnya gimana? Masdar. Jangan artikan masdar, mas Jawa dar di bedil. Bukan. Masdar. Kalimat ketiga. Iqamat. Iqamat itu menegakkan. Maka saya buatkan contoh. Saya bahas di mana-mana ada konsepnya. Bahkan untuk Sukabumi menjalankan ini disepakati dengan 11 tanda tangan. 1 yang menandatangani Ketua Umum Majelis Ulama KH Jejen Syed Abidin. Ketua Umum Baz KH Mustafa. Kakan Depag Dr. Andes H. Effendi Ali. Dan Dim 0607 Letkol Infantri Rudianto. Kapolresta AKBP Rudi Antariksawan namanya. Kapolres Kabupaten Sukabumi adalah Pak Guntor AKBP. Pengadilan Nur Aslam. Kejaksaan, Kepala Kejaksaan Hisham Taufik. Bupati Sukma Wijaya. Warca Pramuka ialah Marwan Hamami. Ketua DPRD Sopandi Hadja Sasmita. Itu. Ini sekaligus karena
ini forumnya forum pembinaan mubalik, maka boleh saya sampaikan, itu salah satu taktik kita di dalam menyebarkan TKN ini, ada 1001 macam cara, silakan. Mungkin kalau saya nggak kelihatan pakai surya layannya, nggak kelihatan. Apa ini? Iqomah, Pak. Iqomah. Pramuka, iqomah. TNI, iqomah. Polisi, iqomah. Kalau suka bumi. Aparatur, iqomah. Semua iqomah. Semuanya harus menegakkan agama. Kegiatan di dalamnya adalah gerakan pengamalan rukun Islam. Ngomong rukun Islam nggak ada yang nolak sedunia, Pak. Muhammadiyah, Persis, Matlaul Anwar, Al-Wasliyah, siapapun nggak ada yang berani nolak rukun Islam. Kalau saya mengatakan, maaf Pak Jejen, saya kira program ini nggak bagus sebab itu rukun Islam. Mau ganti apa? Hadisnya sahih dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad diberikan pada kita. Nih, bagi al-mukarramin nggak usah bingung. Gimana ya saya dipinta ceramah di Manakiban, tapi kan dakwah tarekat itu spesifik ya, khas sekali. Jadi gimana sih? Nggak usah gimana rukun Islam aja. Siapa sih yang nggak hafal rukun Islam? Kahiji syahadat, kadua nukatilu zakat, kaopat kalima munggah haji. Umpamakan ilustrasi syahadat, fondasi syahadat, sholat tiangnya, sholat, zakat dindingnya, saum kusennya, haji gentengnya atau atapnya, haji atapnya. Yuk sama-sama. Syahadat. Ini enggak berlebihan karena Rasul bersabda bunia. Bunia artinya dibangun. Islam dibangun di atas 5. Kalau istilah pengersa ajengan gaos kepada saya, ini kacangku. Kalau beliau kan Saiful Maslul. Pengersa Abah memberikan gelar pada 2 orang ini bukan semata-mata piling otak, insya Allah. Tapi atas petunjuk dan memang sesuai dengan karakternya. Sekali Anda keseleo di depan dia, tebas lehermu. Gak bisa orang ngalang-ngalangi beliau. Gak bisa. Hati-hati dengan ajengan gaos. Betul. Beliau sedang terus berkhidmat kepada pengersa Abah melalui menyelenggarakan manakiban di masjid-masjid besar, masjid-masjid agung. Insya Allah itu adalah kerjanya pengersa Abah. Gak usah, jangan ditimbang-timbang oleh kamu. Kalau ada hal-hal yang kira-kira kelihatannya kurang pas, ya ikut kerjain. Oh ini kelihatannya kurang air, beli air. Ini kelihatannya perizinan bagaimana, urusin. Bukan jadi kelihatannya ini. Capek. Orang sekelas beliau masih harus ditimbang sama kamu. Kira-kira dong. Saya aja yang ketua bidang ilmu dakwah. Hati-hati. Beliau nggak banyak ngomong. Kalau direcoki malah nggak ngomong, diem aja. Tapi hati-hati. Di kalangan persilatan ada ilmu samurai. Ilmu samurai itu adalah intinya adalah inti pikiran, good spot. Kalau orang akan menebas dia pakai pedangnya, dia diem, pedangnya balik sendiri. Ini bukan main-main. Hati-hati. Pada orang-orang yang di kelas good spot. Di kelas-kelas inti ruhannya. Ya, enak memang. Hati. Ya. Beliau adalah seorang murid yang patuh, yang taat, yang nggak pernah belok-belok. Ya. Kalau saya karena gelarnya Bazul Asyab, ya kayak Garuda itu. Kalau datang ke satu tempat, lihat-lihat dulu. Nah, begitu kelihatan di bawah ada sesuatu, mulai tarik ke atas. Ini kacangku. Beliau nyebutnya gitu aja. Kemana? Ini kacangku. Ya, dua-duanya sudah dipasang oleh. Kalau ada orang yang menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika mendengar dengan ruhnya ada teriakan wanita yang akan diperkosa, maka ia nggak sulit-sulit di mana arahnya, dia ambil terompahnya lalu dia lemparkan. Jangan-jangan saya yang bodoh ini, siapa tahu dipakai terompahnya beliau.
Jangan-jangan kalimatnya jangan-jangan ya. Bukan mengklaim. Jangan-jangan. Syukur kalau bukan. Syukur kalau bukan. Yang takut kalau betul. Baik, hadirin. Arahnya sama, golnya satu. Gaya beda. Udah begitu. Hadirin, sampai di mana tadi? Lupa kamu. Sebelumnya syahadat. Dimanapun gak ada yang nolak. Di Banjarmasin saya ngomong. Di kandangan. Kan kandangan ya. Masya Allah bapak-bapak. Mohon maaf, beribu maaf. Kepada orang-orang di tanah Jawa. Karena ini didengar di radio. Maaf beribu maaf. Ketika kita kurang mau menyeberang ke utara. Kita merasa paling hebat dalam Islam ini. Karena kita punya walinya juga songo. Ketika kami ke utara, ke Aceh, ke Sumatera Utara, ke Kalimantan, ternyata kita ini kecil. Saya sampai malu di kandangan kemarin. Begitu datang, disambut oleh rombongan para ikhwan di sana dengan sambutan yang Masya Allah. طلع البدر علينا فاحتفت منه البدور Ya Sayyidi ya Rasulullah. Aduh, gua lebih baik pulang aja. Karena ini disebut Wakilut Talqin Khalifah Mursyid. Dianggapnya seorang yang soleh. Wong saya biasa pakai baju awut-awutan apa aja. Mau turun di mobil, Pak Yai mesti pakai baju putih dulu. Putih dulu, pinjem. Karena nggak bawa. Begitu turun, Masya Allah. Miftahus Sudur, kitabnya Hadrati Syekh Pangarsa Abah, dikaji di Masjid Agung Kabupaten Kandangan itu oleh cucu Syekh Banjari, yang ngajarnya cucu Syekh Banjari, rata-rata 3.000 jamaah. Ikhwan di sana itu luar biasa. Tasawuf itu nomor 1. Nah tadi nggak kayak di kita di sini. Banyakan orang bahkan awas loh tuh tarekat, awas tarekat. Kalau saya lihat, oh tarekat. Begitu beda. Silakan Anda ke Mesir, ketemu profesor biasa. Kaifal hal, Prof? Apakah Anda sehat, Prof? Tapi kalau datang Syekh Thariqat, Syekhut Thariqah adalah di atas profesor. Di Jawa Barat hebat kena S1 daripada Syekhut Thariqah. Ini ke situ dulu. Di jawabannya karena Bajul Ashab ya. Terbang dulu mana-mana. Ya. Mari, barangkali kalau ada manfaatnya silakan pakai metode yang saya susun. Insya Allah itu pun limpahan barokah dari Hadrati Syekh Pangarsa Abah. Karena sebelum itu belum ada. Syahadat pondasi, sholat dia, zakat dindingnya, saum, haji. Masyarakat kita ini, umat Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, sama aja lah itu 11-12. Di hatinya itu lebih terpatri bersemangat ingin naik haji ketimbang ngurus syahadat. Gak usah jauh-jauh, ini aja orang yang ada masih ada gituannya. Yang belum ke Mekah pengen gak? Pengennya pengen beneran, pengenan. 100% apa 20%? Pengen kemana? Kalau saya keluarkan uang 30 juta untuk satu orang, insya Allah saya 26 sekarang umroh lagi dengan keluarga, mohon doa, mudah-mudahan selamat dan bermanfaat. Sekaligus mohon Fatihah, anak saya sedang dirawat di rumah sakit Neng Zakiyah Pengersaan. Karena biasalah jalan mamada azwaja, cager gering, hirup maut gitu. Al-Fatihah. Menurut nafsu saya
Nggak berangkat ke Suryalaya, mau anak saya dirawat. Menurut nafsu, aduh. Tapi dipikir lagi, apa? Karena anak sakit lalu saya harus batal ikut manakib. Nggak bisa. Manakib mahal. Itu serahkan aja sama Allah. Wong udah diurus sama dokter ya. Kita di situ juga cuma gini doang. Ya. Jadi kalau saya keluarkan duit 30 juta, lalu saya tawarkan, ada yang mau berangkat dengan saya? Ada. Bangga. Seneng. Karena kalau ke Mekah pulangnya disebut Pak Haji. Atau Bu Haji. Tapi kalau sudah bagus syahadat, enggak disebut Pak Syahadat. Pak Sholat. Mana lebih kenceng hati kita antara ingin naik haji ke Mekah dan ingin memperbaiki syahadat sebelum ke Suryalaya. Kita lebih ingin ke haji jujur. Mana lebih ingin hati ini ke Mekah atau berjamaah subuh di masjid. Itulah kekeliruan dunia. Termasuk Indonesia, termasuk ulama dan para profesor semuanya jujur. Kalau saya ngomong begini tidak ta'ir, tidak menjelekkan orang. Wong saya ketua umum Majelis Ulama. Saya disebut dosen, termasuk masih berstatus dosen para Madinah walaupun jarang datang. Ya guru besar begitu semaunya aja. Ahli. Tapi sekali ngomong lain. Ya. Oh iya. Karena syahadat ini dianggap sudah bisa, cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya tinggal yang lain-lain. Kalau saya bicara ke pegawai saya, sebut saja si Ece namanya. Ada si Ece, ada si Ogon, ada si Dana, banyak ya. Ada 10 lebih pegawai sehari-hari di pesantren saya. Kalau saya ngomong, Ece, karena ada guru yang baru nikah, tolong buatkan bangunan ya. Buatkan rumah di sebelah bawah sana. Tapi masangnya mesti gentengnya dulu. Masangnya mesti, kata siapa? Pak Jejen pada siapa? Kira-kira kalau Pak Jejen begitu waras apa enggak? Siapa? Pinter apa tolol? Siapa? Ini kata ajengan gaus nanti juga keluar sih. Emang jimat saya di situ. Ini tahu enggak? Kawat untuk nyekik kamu itu. Namanya iltifat itu. Cerdas apa goblok? Siapa? Karena nyuruh bikin rumah masangnya pasti sedunia nyebut goblok amat. Nah, rukun Islam yang pertama apa? Pondasinya syahadat. Yang kelima apanya? Lalu orang sangat kenceng pengen melaksanakan haji. Tapi syahadat enggak diurus. Namanya orang enggak. Yang ngomong situ. Kalau enggak waras mungkin terlalu kasar. Kurang waras. Beda sedikit ya. Ini sedang musim kurang waras. Kiai mohon doa Kiai. Mudah-mudahan saya ada rezeki bisa ke Mekah Kiai. Insyaallah. Kata Kiai juga insyaallah. Jarang orang Kiai. Doakan supaya syahadat saya kuat Pak Kiai. Selain ucapan asyhadu alla ilaha, saya pengen sampai rohnya Kiai. Belum pernah dengar orang begitu? Belum. Jujur aja. Belum pernah ada orang yang datang sama saya, Kiai tolong syahadat saya. Pondasi saya jangan sampai ambruk Pak Kiai. Jarang. Kalau Anda ingin tahu Suryalaya, disitulah posisinya.
Sehebat apapun dakwah, sehebat apapun pendidikan dan ilmu, silahkan itu bagus. Tapi kalau pondasinya ambruk, maka Islam ini tetap alhamdulillah. Nah, udah mulai terarah ya? Oh, kesit. Nah, yang harus memperkuat syahadat itu sebahagian atau semua? Baik, kalau sudah memang harus semua, saya akan masuk kepada sebuah nazam yang saya buat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat kudu ngabukur. Walaupun bahasanya bahasa Sunda, yang bukan Sunda ikut aja lah sekali-kali. Hitung-hitung orang Jawa makan burger. Atau penyanyi rock dari Amerika, Jaipongan. Boleh aja, persilangan namanya. Syahadat kudu ngabukur. Ngabukur itu membuahkan. Ma'rifat mahabbah syukur. Jihad berjuang sing akur. Hati ikhlas ulah kabur. Di laptop saya ada, ajudan ada, tapi capeun masang-masangna jadi. Ya sudah hafal sajalah. Yuk bareng. 1, 2, 3. Ma'rifat mahabbah syukur. Jihad berjuang sing akur. Hati ikhlas ulah kabur. Syahadat kudu ngabukur. Makrifat mahabbah syukur. Jihad berjuang sing akur. Hati ikhlas ulah. Andaikan umat Islam di Indonesia syahadatnya diolah, diurus, diproduksi, menghasilkan 5 sifat barusan, sembuhlah negara ini. Sehat negara ini. Sejahtera negara dan bangsa ini. Pasti. Kok Pak Jejen berani ngomong gitu? Idul Fitri kemarin, kalau Anda lihat di televisi, dibuka di televisi atau di internet, di Mabes TNI Cilangkap, ada yang buka, lihat di televisi enggak? Ada seorang khotib yang berkhutbah tentang itu. Perlu diberitahu namanya. Pak Jejen. Ya saya. Tuh gambarnya. Wah, no. Pasang tuh no. Oi, kudu malah. Yang arah kata ngomong, cigan janganlah. Ya waktu. Pasang tek 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 supaya kelihatan. Iya kurang rikat. Ya. Kesini aja udah ke tembok aja, nggak usah pakai layar. Supaya kelihatan. Seminggu sebelumnya sudah dikirim kurikulum vitae. Biografi saya. Siapa namanya, orangnya di mana, berapa jabatannya. Jabatannya saya sebut 37 jabatan. Oh, ini pemborong pejabat. Tapi semuanya nggak ada duitnya. Jabatan piduwitanen, lain piduiten. Bisa sebut di situ. Dan makalah tulisan teks khutbahnya. Dengan kata-kata di bawah saya berikan sebuah alinea atau sebuah klausul. Andaikan ada yang kurang tepat atau yang salah, silahkan dirubah. Andai tidak cocok, silahkan diganti. Begitu saya datang, Pak Jenderal Joko Santoso sudah hadir. Dan lain-lain. Saya tanyakan, apa tema dan teksnya perlu diperbaiki? Tidak usah. Tidak ada satu huruf pun yang dirubah. Jangankan kalimat atau baris. Satu huruf pun tidak ada. Itu karena karomat guru, Pak. Bukan kehebatan orang ini, bukan. Yang namanya Wahfiuddin,
yang namanya Abdul Gaos, Jejen, dan kawan-kawan, semuanya setelah jadi murid Abah, filosofinya adalah kami panah-panah tak bermata. Silahkan kemana kami dilempar, kami dipentang, siap, terserah beliau saja. Ya, barangkali kalau tidak ada karomat guru itu berapa kalimat yang harus diperbaiki. Di dalamnya adalah iqamah rukun Islam itu. Dengarkan. Syahadat kudu ngabukur, artinya syahadat harus berbuah. Yang pertama adalah makrifat. Kenapa ibadah di Indonesia lemah? Kenapa sodakoh sulit? Kenapa orang pelit? Kenapa sholat malam malah lebih senang tidur? Karena syahadatnya tidak produktif. Pondasinya ambrol. Pondasinya ambruk. Ruh daripada syahadat antara lain yang 5 ini ya. Yang pertama adalah makrifat. 20 tahun saya di pesantren kalau dihitung-hitung. Disebut sukses saya oleh guru saya. Quran 30 juzuk saya paham dengan tafsirnya. Tafsir 1 jilid, 2 jilid, 4 jilid, 10 jilid, insya Allah saya paham. Hadis dari mulai hadis tipis, Arba'in, An-Nawawiyah, Riyadus Shalihin, hadis akhlak, Bulughul Maram hukum, Tajridus Shoreh, Ikhtisar Bukhari, Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, insya Allah saya paham. Bukan sombong, tapi sebagai ketika saya menjadi ketua bidang ilmu dakwah, saya adalah penanggung jawab keilmuan Suryalaya. Sekarang saya apa saya nggak tahu lah, pokoknya yang jelas saya murid Abah yang siap bertanggung jawab. Urusan keilmuan Suryalaya. Fikih dari mulai Safinatun Najah, Kasyifatus Saja, Takribatul Qorib, Kifayatul Akhyar, Fathul Mu'in, Minhajut Talibin, Syuruhul Arba'ah, Ar-Raudhah, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, dan lain-lain. Tasawuf dari mulai paling tipis, Sulamut Taufik, menginjak Minhajul Abidin, lanjut dan lain-lain, Nasaihud Diniyah, Nasaihul Ibad, Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Tambah lagi ilmu-ilmu alat, Nahwu, Syaraf, Ma'ani, Bayan, Badai, Maqulat, Wada, Istiqaq, Munadharah, Mantik, Arud. Itu makanan harian itu. Karena itu harus puluhan tahun di pondok. Jangan karena punya zikir lalu nggak mau ngaji, awas hati-hati itu bahaya itu. Zikir jalan, ngaji jalan. Bagi yang sudah usianya nggak layak lagi bagi nyantren, nggak usah nyantren. Amalkan yang baik, tambah ilmu sedikit-sedikit. Tapi bagi yang masih usia-usia muda, usia mondok-mondok lah. Jangan karena punya zikir lalu nggak mau nyantren. Keliru itu. Nanti kita jangan sampai tergelincir, terekatnya jadi zindik nanti. Karena tidak dikendalikan ilmu. Harus dengan ilmu. Ya. Saya penanggung jawab keilmuan. Begitu ada tulisan dari Suryalaya yang keluar, kelihatan salah, tarik lagi. Saya berani. Walaupun sudah ditandatangani sekalipun, sudah dicap sekalipun, tarik lagi. Karena saya penanggung jawab. Nah, kemana Pak Jejen ngomong seperti ini? Saya melihat di Indonesia dan negara-negara lain, termasuk Indonesia, pendidikan makrifat ini urusan mudah disulit-sulit. Saya ulang, urusan yang mudah dipersulit. Harusnya yang sulit. Contoh. Jadi untuk makrifat itu kita harus menguasai dulu ilmu tauhid seluas-luasnya dan lagi jadi panjang. Nunya sepliren heula, saya kurang kuat bau rokok. Stop ya. Nah, di sini saya lebih bebas membahas daripada di Nurul Asrar karena waktu sangat terbatas, ya. Di sini saya lebih bebas waktunya. Yang ngantuk tidur, yang mau pulang. Pak Jejen ngomong dengan tiang aja nggak Pak. Ya nggak usah, kasihan kalau ditinggalin nanti Pak Jejen nggak senang. Nggak usah begitu. Ya. Wah kok tahu aja Pak Jejen? Emang nggak nyambung dari situ ke sini.
Sok Jo, lumayan lah muludan ya muludan. Aang jadi nyebut muludan. Jadi saya ikutan. Ya. Sebenarnya mudah. Banyak ahli-ahli makrifat yang mendakwakan Islam, menaklukkan Hindu Buddha, enggak tinggi-tinggi ilmu ngaji. Saya setuju kalau ada wakil talqin yang membicarakan, untuk ini enggak usah panjang-panjang ilmu. Betul. Tapi tidak berarti kita anti ilmu, ya. Tapi untuk belajar dzikir enggak usah nunggu tinggi-tinggi ilmu, nanti dulu, itu dulu, ini dulu. Ngomong, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu harus kamu pelajari. Karena dirimu sendiri gudang bahan makrifat. Makrifat kemana-mana rohnya. Menurut saya yang bodoh ya Kiai. Tuh. Kadang orang menyalahkan, loh orang-orang bodoh sudah diajak bikin tarekat, dikir tarekat. Ketika Willem bin Abraham, seorang dosen antropologi dari Belanda, dia ingin menikah kepada putri Dr. Amidi, asal Sukabumi, cucu daripada besan Pangersa Abah, dan beliau meminta pengucapan syahadatnya ingin di depan ajengan jejen. Maka beliau bersahadat di depan saya, dan ada permintaan dari beliau. Nggak tahu ngomongnya pakai bahasa Belanda sih, nggak ngerti. Ngomong sama yang bisa. Saya katakan, apa dia katakan? Setelah saya syahadat, saya pengen langsung talqin zikir. Bingung saya. Wong sholat belum. Wudu juga belum. Lalu harus sudah talqin zikir. Karena sudah syahadat wudu. Saya telepon ke Hadratis Syekh Pangersa Abah melalui Bapak Dr. Andes Yusuf Hamzah. Pak Yusuf, tolong sampaikan ke Pangersa, ini ada orang yang baru masuk Islam pengen belajar zikir. Bagaimana ini? Pangersa Abah sungguh sangat bijaksana. Orang ini dari Belanda jauh-jauh datang. Terbang 12 jam ke Indonesia. Ingin belajar zikir. Beliau mengatakan, silahkan talqin ku jejen. Talqinlah. Betul. Jadi untuk makrifat tidak disulit-sulit. Akibat makrifatnya disulit-sulit, maka bangsa kita ini jadi ngambang hari ini Islamnya. Mudah, ini saja rambut. Silahkan nanti, kalau atau mau sekarang ayo kita sama-sama. Kok nanti-nanti lah. Yuk kita menunduk. Sudah menunduk semua? Masukkan ke dalam pikiran masing-masing tentang rambut. Rancang di otak. Ya Allah, Engkau wujudkan diri saya ini luar biasa ya Allah. Engkau berfirman dalam Qur'an-Mu, seluruh tubuh saya ini adalah tanda kebesaran-Mu. Rambut saya saja. Tadinya pendek bisa memanjang. Kami tidak tahu di mana gulungannya. Bagaimana Engkau memanjangkannya. Kami akan kembali padamu pada syahadatmu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Ada? Barang sedikit getaran ada? Ketika kamu mengingat rambut, tembus pada Allah, timbul getaran, apalagi meleleh air matamu, itulah jazbah. Jazbatum min jazabatir rahman khairum min ibadati sakulain. Hadis. Sekali hati orang tergetar, wajilat kulubuhum tea, wajilat dikurokeun ayo. La zukirallahu wajilat
kulubuhum. Kang kumaha wajilatna? Teuing teh nyaho wajilat kulubuhum. Pokona wajilat we kulubuhum. Wajilat dikurokeun ti baheula geus sabaratus mulud. Can ngasaan wajilatna. Nampi weh talkin ti hadrati Syekh Pangarsa Abah atau melalui wakil-wakilnya. Barusan saja mengingat rambut wajilat. Ada getaran barang sedikit. Ada yang meleleh bahkan air mata. Itu jazbah. Itu pahlanya, hati-hati. Pahala barusan dicatat oleh Allah melalui malaikat. Pahala Anda lebih mahal, lebih berharga, lebih besar daripada ibadah jin dan manusia sedunia. Hadis sahih pengersa. Saya selalu bertanya kalau soal kesohehan, takut-takut saya kurang melacak rawinya dalam hadis. Pantas Belanda, pantas si Yahudi, si Nasrani sangat benci kalau umat Islam ketemu zikir ini. Karena kalau ketemu zikir ini dia jadi berbobot. Istilah Pangarsa Abah jadi tembus. Istilah Pangarsa Abah jadi terhunjam. Istilah Pangarsa Abah jadi berbobot. Gara-gara cuma zikir begitu aja. Baru nginget rambut aja udah wajilah. Ini Pak yang insya Allah maaf tidak ditemukan di guru-guru biasa. Dengan sangat hormat ke pangersa guru-guru saya yang ngajar saya nahu sorob tafsir hadis dan segala macam ilmu. Terima kasih, itu adalah alat bagi saya. Tetapi kalau untuk mewajilatkan, menternyuhkan, menggetarkan kalbu saya, tidak bisa. Itu Pak kalau ikut dikir bisa nangis Pak. Ada sekarang banyak dikir-dikir yang bisa sampai nangis. Saya tidak menyebut siapapun. Saya tidak boleh merendahkan siapapun. Apakah itu masuk pada wajilat Pak? Masuk kepada hadis yang disebutkan jazbah? Mohon maaf. Insya Allah belum. Apakah dapat pahala? Dapat. Kalau pahala dapat. Zikir yang belum ditorikotkan, yang belum ditalkinkan oleh guru mursyid kamil mukamil, hukum zikirnya sunat. Karena itu banyak ulama yang mengatakan capek-capek harus ke Suryalaya, zikir cuma sunat. Benar itu ngomong, benar itu. Ada zikir yang sunat, yaitu zikir hasanat, zikir mencari pahala. Kalimahnya sama, la ilaha illallah juga. Orang datang ke lapang bola, bawa bola, lari-lari. Pakai peluit sendiri bisa, sorak sendiri. Main bola bukan? Ya, jadi juara. Jadi main bola. Susah nyebutnya. Ya, sedang bermain-main dengan bola begitu ya. Tidak disebut, tapi sedang maaf. Dengan hormat kepada yang punya zikir. Sama kalimahnya la ilaha illallah. Bolanya itu juga. Tapi kalau sudah disambungkan melalui silsilah cahaya dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW, melalui Sayyidina Ali, melalui Sayyid Hussein, melalui terus silsilah sampai ke 37 diberikan pada kita, tersambung. Listrik ini jauh sekali, mungkin dari Jatiluhur, mungkin dari Saguling, mungkin dari mana listrik ini. Kok bisa nyala? Karena tersambung. Kamu pasang listrik 1000 watt segede-gede ini, tapi nggak nyambung, ya nggak apa? Nggak nyala. Bagus apa jelek ada lampu? Bagus, masa ada lampu jelek? Tapi nggak nyala? Ya, susah nyebutnya ya, saya nggak. Takut ngejelekin orang saya nanti. Paham sekarang? Begitu Pak, kalau tidak dibimbing ahli dapat pahala. Tapi ngamalinya juga kan semau-maunya. Habis maghrib pakai 100, kadang 30. Habis isya libur. Assalamualaikum, assalamualaikum, amin.
Kata makmum, alhamdulillah imam gue bijaksana. Subuh pakai sedikit, dohor hilang dikirnya. Asar hilang dikirnya. Kok Pak Jajan bisa ngomong mantan? Semuanya juga mantan. Sekarang aja ketemu ahli. Paham? Ini maulid Nabi nih. Pertanyaannya cukup 3 biji tapi jawabannya Masya Allah. Ya. Itu baru apa tadi? Baru ram. Hei ayam, kenapa engkau menangis? Biji ocan no. Sok timimiti loncing no. Hei ayam, kenapa engkau menangis? Aku marah pada manusia. Kenapa engkau marah pada manusia, ayam? Karena manusia mentang-mentang bisa ngomong, bulunya pun namanya bermacam-macam namanya. Bermacam-macam bulunya. Bermacam. Kusuna di luhur rambut luhuran panon. Lisnu kaharep bulu panon luhuran biwir. Kume sadina gado. Ngoda dina kelek bulu. Kelek talina dada. Da dina biti sebulu. Mana cai euy? Apa? Cerdas amat kamu. Ahli. Makanya pada keluar anak juga lu ahli kan? Wahadfu mayu lamu jaizun kamata kulu zaidun ba'daman indakuma. Membuang kalimat yang sudah diketahui itu bagus. Jadi saya nggak nyebut karena memang orang sudah pada tahu. Yo. Satu saat saya main bedilodong, baheula bedilodong. Kalau bulan puasa. Begitu kena api, tup. Selesai itu masih ada api ditiupan. Tup. Alis saya kena. Gunil. Tapi alhamdulillah keluar lagi. Maksud saya, alis ini juga bulu. Setelah gundul, keluar lagi. Apakah memanjangnya sama dengan rambut? Kalau manjang terus ke sini. Saya kira kalau di film kungfu ada yang begitu itu. Itu hiasan itu. Tungtungan di dia nama kayak anting. Namun halis panjang teuing ngarepotkeun tukang cukur. Kudu cukura. Ada remnya? Ada. Made in Amerika? No. Jerman? Jepang? Korea? Balik kana syahadat. Yuk, tunduk lagi. Merem. Mikiran naon maneh make sinakep situku tunggal. Mikiran halis. Sarua pada bulu. Bijil tina jero badan. Tadi saur pangarsa ajengan gaos. Aya kulit, aya daging, napel rapet. Tidinya bijil keluar. Tapi kunaon manyanganana. Paeh mah henteu, tapi manyangan henteu terus. Kersaning nu maha suci. Gusti, ieu teh kawasa Gusti.